Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali, Marullah. Kali ini saya akan coba membahas mengenai modul web programming 1 di pertemuan ke-5. Kalau tidak salah ya, kita akan membahas tentang pengenalan form dalam web. Nah, untuk pengenalan form, sebenarnya teman-teman sudah terbiasa ya kalau sudah bermain dengan website. Teman-teman sudah terbiasa dengan pengisian-pengisian form di web biasanya. Contoh misalkan kita mau daftar ke suatu website atau menjadi anggota di website, maka biasanya kita disuruh untuk mengisi sebuah form. Ya kan, entah itu tipenya bertipe teks atau dalam bentuk checkbox, entah dalam bentuk radio button atau dalam bentuk menu, ya, combo box yang kita kenal dengan combo box. Nah, sebenarnya sudah biasa kita gunakan. Nah, di sini ada beberapa komponen yang kita akan buat dalam pengenalan form ini. Yang pertama, form itu sendiri. Ini sebuah komponen yang cukup penting dan harus ada dalam pengiriman data. Sintaksnya form, actionnya kita akan kirim kemana nilainya, metodenya menggunakan metode apa, active-nya nanti medianya apakah ada gambar atau tidak. Gitu. Kalau tidak ada gambar, kita cukup 2, action dan method aja. Dan jangan lupa untuk form punya penutup /form. Kemudian textbox ini biasa untuk pengisian teks sedikit atau sederhana ya. Misalkan nama, name, kita gunakan textbox. Sintaksnya input type, text, name-nya apa, value-nya nanti apa. Nah, yang teman-teman harus pahami adalah nanti name dari sebuah komponen itu akan mewakili variabelnya. Oke. Jadi kalau kita ngirim nilai, nanti yang dikirim adalah name-nya. Yang jadi patokannya apa, value-nya, isinya apa yang dari si name tersebut atau variabel tersebut. Jadi ini nama jangan sampai lupa. Kemudian ada lagi text area, ini biasa untuk menginput sebuah teks yang panjang biasanya. Alamat, komentar, biasanya seperti itu. Nah, isinya seperti ini, tag-nya. Text area row-nya berapa, row itu berarti dia berapa baris nih, ya kan? Kolomnya panjangnya berapa, kemudian name-nya apa. Kemudian untuk text area ditutup dengan /text area. Kemudian radio button, contoh di sini ada laki-laki dan perempuan, jadi hanya bisa dipilih salah satu aja. Sintaksnya input type radio, name-nya nanti apa, value-nya apa, sesuai dengan isian. Biasanya misalkan di sini laki-laki, maka value-nya laki-laki. Kalau perempuan, perempuan. Jadi untuk yang baru belajar, disamakan saja nanti isi radio dengan value-nya. Ada lagi combo box, ini dalam bentuk combo biasanya. Sintaksnya di sini agak sedikit panjang. Select name nanti nama radio, nama combo boxnya apa, kemudian value-nya apa, kemudian option combo 1/option. Ini untuk isian combo. Jadi ketika kita klik combo boxnya itu akan muncul ke bawah pilihan, ya kan? Nanti itu kita sebut option-optionnya. Jadi misalkan saya kasih nama di sini, saya kasih sebuah combo dengan nama pendidikan. Berarti kan di sini bisa optionnya D3, S1, S2, dan lain-lain. Jangan lupa tutup dengan select di paling bawah setelah option. Lalu ke checkbox. Checkbox berbeda dengan radio dan combo box. Kalau checkbox bisa dipilih lebih dari satu pilihan. Inputnya di sini, scriptnya, input type checkbox, name-nya nanti apa, value-nya apa. Checked berarti dipilih. Kemudian dua lagi, ini tombol. Bisa kalau kita main form ada dua tombol, ngirim data atau membatalkan pengiriman atau penginputan. Kalau kita mengirim data,
Di sini input tipenya submit, name-nya misalkan kirim atau simpan, value-nya misalkan simpan, nah, biasanya sama nih, name dengan value di tombol. Nah, perbedaan yang kedua dengan reset, kalau membatalkan kita gunakan reset, input tipenya reset. Jadi kalau input tipe submit, saat kita klik, inputan yang kita lakukan akan dikirim. Kirimnya kemana? Kirimnya ke action. Action di sini dikirimnya. Itu. Kemudian kalau reset ya berarti membatalkan. Nah, kita akan coba teman-teman gimana cara pembuatan form secara sederhananya. Misalkan di sini saya membuat sebuah file baru. Namanya contoh form misalkan. New file. Contoh underscore form titik php. Oke, saya sudah membuat namanya contoh form titik php. Oke, di sini scriptnya. Yang pertama saya coba buka dengan HTML terlebih dahulu, karena kita masih desain ya. Oke, misalkan ini contoh komponen form. Oke, kita langsung buat di sini. Misalkan nama, kita harus memastikan nama itu isiannya apa. Bahkan teks ya biasanya, maka input type-nya adalah teks. Nah, ini yang harus teman-teman paham, name-nya apa. Karena kita menginput nama samakan dengan inputan, berarti name-nya adalah nama. Oke. Size di sini berarti kita maunya berapa panjangnya. Misalkan saya kasih di sini 50 misalkan ya. Oke, kita pindah baris BR. Oke, yang kedua misalkan adalah alamat. Oke, alamat itu apa? Biasanya kan panjang ya. Kita gunakan text area. Text area. Name-nya apa? Kita samakan alamat. Oke. Call-nya berapa? Calls-nya berapa? Calls-nya berarti panjangnya ya 15 atau 15 ya, nggak usah panjang-panjang. Row-nya misalkan 4. Oke. Kemudian tutup text area. Oke. Nah, ada satu yang terlupa dari sini teman-teman. Di awal kita harus membuat di dalam form. Oke. Ini saya agak lupa tadi. Form harus ada di paling atas dan tutupnya harus berada di paling bawah. Seperti ini. Jadi tidak boleh form langsung tutup /form, nggak bisa gitu. Action metodenya kapan? Nanti aja ya. Kita belum masuk ke pengiriman data. Yang untuk sementara seperti ini dulu aja. Nah, ini saya simpan. Kita coba jalankan teman-teman. Namanya contoh form, contoh underscore form. Kita akan coba. Oke. Localhost/modul web 1. Oke. Saya letakkan tadi di folder form ya kalau nggak salah. Di folder form. Lihat dulu ini. Saya tambahkan BR dulu deh. Baru 2 komponen yang coba saya tulis ya. Saya tambahkan satu lagi deh. Misalkan jenis kelamin. Oke, ini kita akan biar rapi.
Jenis kelamin saya mau pakai misalkan radio button, berarti input type, bukan ingat ya, input type adalah radio. Oke, name-nya adalah Jekyll, misalkan di itu Jekyll ya. Kemudian value itu nilainya nanti yang akan kita kirim adalah pria misalkan. Tuh, ini pria. Nah, wanitanya misalkan mau di mana? Kan kita ada dua tuh, pria dan wanita. Oke, ini kita copy aja lagi, namanya radio, ini Jekyll juga, ininya wanita. Maaf, ini saya tampilkan supaya ke bawah aja. Oke, ini wanita. Oke, saya simpan. Oke, saya coba buka ya materinya, form. Tadi namanya contoh underscore form ini ya. Nah, seperti ini tampilannya. Namanya apa, menggunakan teks, ininya alamat, ininya pakai radio. Ini pembuatan komponennya. Kita misalkan mau nambahin lagi, Pak. Saya mau tambahin lagi, Pak. Cara membuat combo box gimana? Combo box misalkan pendidikan atau combo box. Combo box berarti apa di situ pakainya? Select. Oke, select name, misalkan ini adalah pendidikan. Oke, select ada di bawah, jangan sampai lupa teman-teman. Oke, kita pakai option. Option berarti pilihan yang pertama, misalkan jangan banyak-banyak lah ya. Option, misalkan option value adalah D3. Oke, ini berarti D3 juga. Option tutup. Kemudian option lagi, option value S1. Oke, tutup option. Oke ya, misalkan seperti ini saya rapikan aja biar supaya terlihat enak. Tidak dirapikan pun sebenarnya tidak terlalu bermasalah, tapi biasa kita buat rapi supaya teman-teman paham. Oke, ini sudah kita simpan. Misalkan saya jalankan lagi nih. Oke, ini kurang BR. Kalau kita mau tambahkan di sini berarti harus pakai BR ya. Misalkan di belakang wanita BR. Nah, seperti ini. Kita tambahkan lagi, misalkan komponen berikutnya adalah checkbox. Hobi misalkan, hobi kan bisa banyak ya. Oke, hobi misalkan input type adalah checkbox. Checkbox. Berarti tulisannya jangan sampai salah. Seperti saya salah ya. Checkbox gitu ya. Oke. Checkbox, name-nya adalah hobi 1. Value misalkan adalah membaca. Tutup, ini berarti membaca. Oke. Misalkan hobi yang kedua, misalkan saya bikin lagi sampingnya. Ini jadi hobi 2. Ini misalkan olahraga. Oke. Saya samakan saja. Olahraga juga. Nah, kenapa saya kasih name-nya berbeda, hobi 1 dan hobi 2? Karena checkbox bisa bisa dipilih lebih dari satu. Berbeda dengan combo box dan juga radio button. Ini harus satu pilihan, makanya satu nama. Oke, ini saya simpan. Jangan lupa ada kata BR di situ. Oke, saya jalankan. Nah, sudah muncul hobi olahraga. Nah, yang terakhir berarti adalah submit-nya ya. Submit dan reset. Saya tidak perlu menulis lagi, jadi langsung input type-nya adalah submit.
Oke. Name-nya kita misalkan pilih name-nya adalah kirim. Oke. Value-nya adalah kirim. Oke. Ini input type untuk kirim data. Nah, ini tombol untuk membatalkan, yaitu reset. Reset. Name-nya misalkan saya kasih batal. Kemudian value-nya batal juga. Oke. Ini saya simpan. Ini jangan lupa kasih BR. Oke. Kita coba jalankan teman-teman. Nah, seperti ini hasilnya. Nama, alamat, jenis kelamin, pria, wanita, pendidikan, hobi, kirim batal. Nah, itu pengenalan komponen teman-teman yang harus paham. Dan perhatikan di setiap komponen di sini ada yang namanya name. Oke, name. Pasti ada name. Name. Ini akan jadi variabel. Ini harus ada teman-teman. Termasuk buttonnya juga. Walaupun nanti button akan jarang dipergunakan di komponen di pengiriman data ya. Oke. Nah, gimana untuk merapikannya? Ada dua cara teman-teman untuk merapikannya. Dan umumnya, pengguna web biasanya menggunakan tabel untuk merapikan. Oke, nanti silakan kalian pelajari. Di pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membuat tabel. Tabel itu hanya menyisipkan mana nih komponen seperti apa model-modelnya. Itu teman-teman bisa sambil belajar sendiri. Di sini saya menggunakan Pre aja supaya lebih gampang. Tapi not recommended ya kalau Pre ya, karena tampilannya tidak terlalu bagus dan tidak terlalu fleksibel. Jadi nanti teman-teman silahkan menggunakan tabel saja. Ini hanya bermain cepat aja. Saya Pre. Tutupnya ada di mana? Tutupnya ada di paling bawah. Oke. Nah, kita lihat hasilnya. Oke. Ini akan seperti ini nantinya. Ini tadi D3 dan S1-nya kenapa? Kenapa S1-nya tidak ada? Kita harus cek nih teman-teman. Kenapa S1-nya tidak? Karena tidak ada pilihan S1 di sini. Oke, saya refresh kembali. Baru ada S1. Oke, itu sekedar pengenalan untuk komponen dalam form. Berikutnya, saya akan coba bahas mengenai pengiriman data. Pengiriman data. Oke. Saya tidak akan banyak komponen yang akan saya kirim nantinya, karena nanti akan terlalu lama dan terlalu panjang. Nah, di sini dalam pengiriman data, metodenya kita kenal dengan nama post dan get. Nah, bedanya apa? Kalau misalkan dia get, dia akan ngirim data bersama dengan URL-nya. Tapi kalau misalkan post, dia ngirim data tanpa mengikutkan datanya ke URL. Kalau kita cermati, kalau cara amannya kita gunakan metode post, karena datanya nggak terlihat di URL. Misalkan saya ada passwordnya dan ngirim data, kalau pakai get ya terlihat nanti passwordnya, seperti itu. Jadi lebih baik menggunakan post. Oke, kita coba ambil contoh sederhana teman-teman, perbedaan antara post dan get. Ini saya tidak akan menggunakan terlalu banyak, misalkan saya hanya menggunakan satu aja nama ya. Prinsipnya adalah sama. Oke, yang diambil adalah name. Oke, gini. Misalkan ya, ini saya membuat sebuah nama, akan mengirimkan nama ke actionnya kemana. Contoh di sini action ini harus dipastikan actionnya. Misalkan saya akan mengirim ke output form underscore form titik php. Oke, metodenya adalah post. Nanti kita akan coba rubah. Oke, nah sampai sini. Action ini adalah kita akan mengirim data nama ini kemana?
Kalau actionnya output underscore form, berarti kita ngirimnya ke sini. Sudah ada belum? Belum kan? Nah, berarti kita akan coba bikin satu lagi file dengan nama output underscore form. Oke, namanya output underscore form titik php. Oke, kesalahan dalam pembuatan file nanti akan membuat muncul pesan object not found. Jadi berhati-hati. Oke, saya akan buat script PHP terlebih dahulu. Akan saya buat sebuah variabel untuk nampung si post nama tadi. Misalkan ini string nama. Nilainya adalah mana post kiriman dari namanya tadi apa? Adalah nama. Oke. Sampai sini dulu. Oke. Sambil lihat modulnya, kita lihat di sini modulnya. Ini silabus. Nah, lihat di sini. Di modul ini cara langsung ya, teman-teman ya. Lihat di modul ini menggunakan cara langsung. Bisa-bisa saja. Tidak pakai cara langsung pun bisa. Misalkan ya. Saya membuat sebuah variabel di sini saya panggil echo. Tadi cetakannya apa? Saya agak lupa. Data nama yang diinputkan adalah kita panggil salah seperti ini ya. Oke, data nama yang diinputkan adalah string nama. Kita akan coba jalankan. Saya refresh kembali karena cuma satu tadi yang dikirim datanya. Oke, Marullah. Oke, kirim. Data nama yang diinputkan adalah Marullah. Oke, ini cara langsung. Ini cara tidak langsung. Jadi kalau cara tidak langsung saya membuat sebuah variabel baru dengan namanya adalah nama, nilainya adalah post dari nama. Oke. Nanti di bawahnya tinggal data nama yang diinputkan adalah panggil string nama yang ini. Gitu. Nah, perbedaannya dengan yang di modul, kita lihat yang di modul. Saya tadi menggunakan post ya. Nah, ini dia. Kalau yang ini sama caranya, perbedaannya yang di sini dia, lihat, dia masih menggunakan HTML, bermasalah nggak? Tidak bermasalah sama sekali, teman-teman. Jadi kalau saya mau menggunakan script yang menggunakan langsung PHP juga tidak jadi masalah. Di sini tinggal kalau dia pakai HTML berarti di bawah body data nama yang diinputkan adalah, nah karena kita manggil variabel, berarti mau tidak mau kita harus bikin script PHP. Maka di sini dibuka PHP-nya. Buka PHP echo string underscore post nama. Nih ya, string underscore post nama. Ini sebenarnya kan sudah diwakili oleh sini. Nih. String underscore post nama. Saya rubah, saya bikin variabel baru dengan nama. Gitu. Nanti di bawahnya saya tinggal panggil variabelnya. Sama sebenarnya caranya. Silakan teman-teman mau menggunakan cara langsung menggunakan PHP atau mau yang di modul, terserah. Jadi ada dua pilihan. Terserah teman-teman mau yang seperti apa bentuknya. Nah, dan teman-teman harus pahami perbedaan metode post dan get adalah, lihat di sini URL-nya tidak mengirimkan isian Marullah. Ya. Perbedaannya dengan yang get adalah, kita akan coba lihat dengan yang get seperti apa. Kita lihat di sini. Saya akan berubah scriptnya. Ini menggunakan fungsi get. Berarti di sininya nanti jangan post tapi get. Misalkan get saya simpan, kemudian saya ke output. Ininya berarti pakainya get. Aduh, maaf. Ini
get. Oke, saya simpan. Pada saat saya jalankan nanti, saya refresh dulu. Ini misalkan namanya Muhammad Salah. Saya kirim. Oke, Muhammad Salah di sini muncul. Kemudian lihat di atasnya teman-teman. Ada yang namanya pengiriman data nama, namanya Muhammad Salah, kirim. Itu perbedaan post dan get. Kalau dilihat dari secure-nya, berarti post lebih aman dalam pengiriman data. Oleh karena itu biasanya kita gunakan post. Seperti itu teman-teman. Oke, itu sekilas tentang penjelasan komponen-komponen dalam form dan juga pengiriman data menggunakan metode post dan get. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami penggunaannya. Sekali lagi, ini ada banyak cara dalam pembuatan, tidak terpaku di modul dan tidak terpaku dari penjelasan ini. Saya persilakan saja dikembangkan. Oke. Saya rasa cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.